Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dewi Novita. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-37. Pertanyaan yang A, jawablah pertanyaan mengenai modul M2A berikut ini. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syarat sebelum memberikan modul M2A yaitu harus sudah terpenuhi terlebih dahulu materi MTK 1B dan T1A-nya terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul M2A, dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenal simbol angka 1 sampai dengan 5. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yaitu kita yang pertama harus berdialog terlebih dahulu kepada anak agar anak menyukai atau gemar mempelajari M2A-nya. Yang kedua, kita sebagai motivator harus membuat modul M2A itu sebagai modul yang menarik. Yang ketiga, ketika anak sudah menarik atau sudah tertarik dalam modul M2A-nya, kita meminta anak untuk menyebutkan simbol-simbol angka yang terdapat dalam modul M2A. Setelah itu, kita sebagai motivator meminta anak agar untuk mengisi titik-titik yang terdapat dalam M2A-nya. Setelah anak mahir atau sudah, kita bisa meminta anak tanpa bantuan titik-titik. Yang ketiga, setelah anak melakukan kegiatan M2A atau setelah menebalkan simbol angka 1 sampai dengan 5, kita sebagai motivator harus memberikan reward kepada anak. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Yaitu yang pertama, kita melihat ekspresi anak, apakah anak senang dalam bermain modul M2A-nya. Yang kedua, kita sebagai motivator juga bisa melihat anak sudah terampil atau belum dalam simbol-simbol angka 1 sampai dengan 5. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Yaitu tahap selanjutnya setelah M2A yaitu adalah MTK 2B. Pertanyaan yang B, jawablah pertanyaan mengenai modul M2B berikut ini. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Syarat sebelum memberikan modul M2B yaitu harus sudah terpenuhi terlebih dahulu materi MTK 2A-nya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2B? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain M2B, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam menunjukkan atau menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Yaitu kita pertama harus berdialog dengan anak agar anak tertarik dalam mengerjakan modul M2B-nya. Yang kedua, jika anak sudah tertarik kepada materi M2B-nya, kita bisa meminta anak untuk mengisi atau mendebalkan garis angka 6 sampai dengan 10. Dan yang kedua, jika anak sudah mengerjakan modul M2B-nya dengan titik-titik, kita kedua juga bisa meminta anak untuk menuliskan angka 6 sampai dengan 10 tanpa bantuan titik-titik. Setelah anak selesai mengerjakan modul M2B-nya, kita harus memberikan reward kepada anak agar anak merasa dirinya sudah benar atau semakin senang dalam kegiatan bermain di Bimba AIWO.
Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus dan tujuan utama dari modul M2B, yaitu anak terampil dalam mengerjakan materi M2B-nya, yaitu anak sudah terampil dalam mengenal atau menulis simbol 6 sampai dengan 10. Dan yang kedua, kita harus mengevaluasi ekspresi dari anak tersebut. Apakah anak tersebut senang dalam bermain modul M2B-nya? Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah M2B? Tahap selanjutnya setelah M2B yaitu adalah MTK 4A. Tetapi selain dari M2B-nya yang harus sudah terpenuhi, ada juga materi 3B yang harus juga terpenuhi untuk tahap 4A-nya. Pertanyaan yang C, jawablah pertanyaan mengenai modul M3A berikut ini. Apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Yaitu syarat sebelum memberikan modul M3A yaitu harus sudah terpenuhi terlebih dahulu materi MTK 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari M3A? Yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain M3A dan tujuan khususnya adalah anak mengerti penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Yaitu yang pertama, kita sebagai motivator harus melakukan dialog kepada anak terlebih dahulu agar anak tertarik dalam mempelajari materi M3A-nya. Yang kedua, setelah anak tertarik dalam modul M3A-nya, kita harus mengajarkan anak yaitu menghitung jumlah-jumlah penjumlahan yang ada di dalam modul M3A-nya tanpa melakukan penyimpanan, dan setelah anak menemukan hasilnya, kita meminta anak untuk menarik hasil dari tersebut ke simbol yang ada di sebelahnya. Setelah anak melakukan atau materi M3A-nya sudah selesai, kita harus memberikan reward kepada anak agar anak senang dalam bermain modul M3A-nya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Yaitu yang pertama, kita harus melihat ekspresi dari anak, apakah anak tersebut menyukai kegiatan bermain M3A-nya. Yang kedua, kita bisa melihat dari anak tersebut sudah terampil dalam mengerjakan modul M3A-nya, yaitu atau sudah terampil dalam melakukan penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan kelima, apa tahap setelahnya setelah modul M3A? Yaitu tahap setelahnya yaitu adalah materi M3B. Pertanyaan yang D, jawablah pertanyaan mengenai modul M3B berikut ini. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Yaitu syarat sebelum memberikan materi M3B yaitu harus sudah terpenuhi terlebih dahulu materi MTK 3A. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Yaitu syarat tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain 3B. Tujuan khususnya adalah agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan cara menyimpan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3 3B? Yaitu yang pertama dengan cara kita harus berdialog terlebih dahulu dengan anak tersebut agar anak tertarik dalam mengerjakan modul MTK 3B-nya. Yang kedua, kita mengajarkan anak penjumlahan dengan cara menyimpan angka yang lebih besar dan melakukan penjumlahan dengan angka yang ada di depannya. Yang ketiga, kita bisa meminta anak untuk lakukan atau menarik garis hasil yang telah ditemukannya atau hasil penjumlahan yang telah
dihitungnya dengan simbol angka yang ada di sebelahnya. Setelah anak mengerjakan modul MTK 3B-nya, kita harus memberikan reward kepada anak agar anak senang. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul MTK 3B-nya? Yaitu dengan cara yang pertama, kita melihat ekspresi dari anak, apakah anak tersebut senang dalam melakukan kegiatan MTK 3B-nya. Yang kedua, kita harus mengevaluasi cara penjumlahan anak tersebut, apakah anak sudah terampil dengan konsep penjumlahan dengan cara menyimpan. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Tahap selanjutnya setelah M3B yaitu adalah materi 4A. Ya, tetapi selain dari materi 3B-nya yang sudah harus terpenuhi, kita juga harus sudah memenuhi materi 2A-nya. Itu saja video dari saya. Mohon maaf atas segala kurangnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.